Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan salah satu muqaddimah daripada kitab Hidayatus Salikin fi Suluki Maslakil Muttaqin yang ditulis oleh Syekh Abdul Somad Al-Falimbani, di mana kitab ini merupakan ringkasan daripada kitab yang sangat masyhur yang dikarang oleh Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, atau dikenal dengan nama Imam Al-Ghazali. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala al-Imam Al-Ghazali, berkata Imam Al-Ghazali, wal ilmu nafi'u ma yazidu fi khaufika min Allah ta'ala. Adapun ilmu yang manfaat itu adalah apa? Ma yazidu, apa-apa yang daripada ilmu itu yang menambahkan ia akan ilmu itu, fi khaufika minallahi ta'ala, terhadap rasa takutmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada orang berkata semoga ilmunya manfaat, ma makna manfaat? Pada saat orang berkata demikian itu, maksud ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang dengan ilmu itu akan menambah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala inilah yang mampu mencegah kita dari semua perkara-perkara buruk yang bisa saja kita lakukan. Perkara-perkara yang dilakukan oleh orang-orang dimanapun ketika orang bermaksiat tidak lain karena di dalam hatinya belum ada rasa takut kepada Allah. Nah, ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang menambah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita takut untuk melanggar segala macam perkara yang dilarang Allah. Kita juga takut tidak mampu melaksanakan perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah ilmu yang manfaat. Maka di tengah-tengah majlis ta'lim kita yang mulia ini, kapanpun dan dimanapun kita menghadiri majlis-majlis ilmu, maka kita serap ilmu-ilmu itu agar kita menjadi orang yang bertambah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ilmu yang bermanfaat itu, kata beliau, adalah wa yazidu fi basiratika bi uyubi nafsika. Dan ilmu tersebut adalah ilmu yang menambahkan penglihatan hatimu terhadap aibmu sendiri. Jadi ketika kita sudah belajar banyak, lalu yang tampak di mata kita aib orang lain, ini bukan. Jadi ketika kita sudah belajar banyak, lalu kemudian Allah membukakan hati kita terhadap aib-aib kita sendiri, itulah ilmu yang manfaat. Karena orang yang mengetahui akan aibnya sendiri, dia akan mampu memperbaikinya. Tapi orang yang mampu melihat aib orang lain, yang ia kerjakan hanya menjelek-jelekkan orang lain, hanya menganggap orang lain rendah, dan di balik itu semua dia merasa dirinya sudah bersih. Apa kata Imam Ghazali? Akhirnya orang tersebut merasa dirinya baik, zahirnya seperti baik, tapi ternyata akhirnya nanti terjerumus ke dalam neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Nah, ini ilmu yang bermanfaat ini. Wa yazidu fi ma'rifatika bi'ibadati rabbika azza wa jalla. Kemudian yang menambah pengenalanmu terhadap siapa? Terhadap hamba-hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu akan bisa melihat siapa orang yang taat dan siapa yang tidak. Oh, orang tersebut kalau kita jadikan teman akan menjadikan kita dekat kepada Allah, maka kita akan berteman kepadanya. Allah akan bukakan siapa orang-orang yang akan menunjukkan kita kepada kebaikan dengan ilmu itu. Itu ilmu yang bermanfaat. Wa yuqallilu min raqabatika fid dunya, dan ilmu tersebut yang bermanfaat itu adalah yang akan mengecilkan dengan ilmu tersebut kegemaranmu terhadap dunia. Jadi ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang mengecilkan kegemaran kita terhadap dunia. Jadi mencari dunia itu secukupnya, barangkali seperlunya. Kalaupun dia mendapatkan dunia itu dengan anugerah Allah, dengan kekayaan yang melimpah,
tapi dia tidak gemar dengan hal yang demikian itu. Kegemarannya terhadap dunia itu tidak mengalahkan kegemarannya terhadap akhirat. Itu ilmu yang manfaat. Wa yazidu fi raqbatika fil akhirah. Kemudian ilmu tersebut akan menambah kegemaranmu terhadap kehidupan akhirat. Nah, kita renung-renungi nih. Kita memang hari ini terkena fitnah ya. Fitnah itu yang menyebar di semua lini, bahwa seolah-olah orang sudah merasa hidup itu akan abadi. Ternyata hari demi hari jatah kita semakin sedikit, dan jatah yang masih tersisa sedikit itulah yang mesti kita gunakan secara benar-benar agar menjadi bekal kita di kehidupan yang abadi. Jadi orang yang berakal itu sebenarnya adalah orang yang bisa melihat sesungguhnya hari ini adalah fana, esok itu yang kekal. Kenapa kita harus mengorbankan sesuatu yang sifatnya abadi hanya kita gadaikan demi perkara yang hanya sementara? Jadi hiduplah di dunia ini, silahkan menikmati hidup. Yang bisa mendapatkan kekayaan yang banyak, alhamdulillah. Tapi janganlah itu memalingkan kita daripada akhirat. Jangan juga seluruh waktu kita ini kita habiskan untuk kepentingan dunia kita. Dunia kita kalau bisa bahagia dengan semua fasilitasnya, tapi itu semuanya tidak lebih tinggi daripada harapan kita terhadap kebahagiaan di akhirat. Nah, kebahagiaan di akhirat itu tidak bisa kita capai kecuali dengan ilmu. Nah, ini betul-betul harus diingat. Karena hanya ilmu itu yang mengingatkan kita, hanya ilmu itu yang membimbing kita, yang akan melihat kita yang mana yang benar dan yang tidak. Nah, ini ilmu yang manfaat. Wa yaftahu basirataka bi afati a'malika, dan ilmu yang bermanfaat itu kata Imam Al-Ghazali adalah ilmu yang akan membukakan penglihatanmu terhadap perkara-perkara yang bisa menghancurkan amalmu. Oh, jadi dia tahu nih, oh sekarang posisi saya ini sedang sombong. Sombong itu menghancurkan amal-amal yang besar yang sudah kita buat banyak di dunia. Ternyata jatuhlah kita pada sifat kesombongan, hancur lebur itu. Kemudian riya. Dengan ilmu yang Allah berikan kepada kita, kalau ilmu itu manfaat, kita akan mengetahui posisi kita. Ya Allah, hari ini akan terjerumuslah aku ini kepada riya, andai ini aku teruskan. Bagaimana obatnya? Kalau dia kebaikan, maka dia teruskan kebaikan itu tanpa menghiraukan takut riya. Kemudian dia minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kemudian tercegah. Tapi orang yang tidak berilmu, ketika dipikirannya, ya Allah, kalau saya kerjakan ini saya akan bisa terjerumus riya, dia tahan pekerjaan itu, dia enggak kerjakan. Pada saat itu dia tertipu dan dia tidak selamat. Karena yang benar itu ketika orang takut riya, terhambat melaksanakan kebaikan karena takut riya, pada saat itulah dia dihukumi riya. Nah, ini ilmu semua ini. Jadi kita merasa, oh kita ini enggak beramal ini supaya terhindar dari riya. Nah, pada saat itu justru dia telah menjadi orang riya sejati. Jadi dengan ilmu yang manfaat itu akan Allah tampakkan kepada kita semua perkara yang bisa merusak amal kita. Nah, kan sia-sia ini. Dari umur kita balik usia berapa tahun sampai hari ini, masya Allah, rajin sholat ke masjid, rajin berzikir, rajin majlis ta'lim. Tiba-tiba di hari naas itu habis semua amal itu, rusak semuanya karena kita tidak tahu penyebabnya. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hatta tahtariza minha, dengan ilmu yang manfaat maka ilmu itu akan membukakan hatimu, akan membukakan penglihatanmu terhadap semua perkara yang bisa merusak amal-amalmu, sehingga engkau menghindarkan diri dari hal tersebut. Wa yutli'uka ala makaidis syaitan, dan akan menunjukkan kepada kamu ilmu yang manfaat itu kepada tipu-tipu daya setan dan perdaya daripada setan itu. Nah, inilah hadirin ilmu yang manfaat. Jadi ilmu yang manfaat adalah ilmu yang tercakup di dalamnya perkara ini. Ditegaskan apa kata beliau? Wa hadzal fannu minal ilmin nafi'. Inilah yang disebut-sebut sebagai ilmu yang manfaat. Adapun yang lain belum tentu. Jadi ilmu yang manfaat tadi diingat-ingat nih.
yang bagaimana, yang bagaimana, yang bagaimana. Nah, kira-kira selama kita menjalani majelis taklim ini bertambah tidak rasa takut kita kepada Allah? Bertambah tidak rasa rasa hati-hati kita ini kepada sesuatu yang bisa merusak amal kita? Nah, kira-kira ada nggak itu di hati bapak-bapak sekalian ini? Alhamdulillah. Nah, itu terus dijaga, dipupuk, jangan sampai hilang. Itu maksud ilmu manfaat. Jadi ilmu manfaat itu tidak mesti ilmu yang dihafal. Saya sangat memahami usia kita cepat lupa. Tapi ilmu manfaat itu bapak-bapak sekalian, barokah dari majelis taklim ini, apakah ada yang kita bawa pulang atau tidak? Karena semua umpamanya lupa. Tapi barokah itulah yang manfaat tadi itu, yang menjadikan kita lebih takut kepada Allah, menjadikan kita lebih senang kepada mengingat akhirat, menjadikan kita termasuk orang-orang yang takut akan tidak diterima amal. Itu semua berkah daripada ilmu. Nah, demikian kitab Hidayatus Salikin fi Suluki Maslakil Muttaqin. Itu baru mukaddimahnya Pak ya. Sudah bagus gitu ya. Gimana isinya tuh? Masya Allah, memang hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali.